Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu ini. Kita lanjut diskusi kita. Nah, Bang Heri, bagaimana sebetulnya kita memahami politik atau bagaimana membaca politik NU ini sebetulnya? Kalau melihat tadi yang dijelaskan itu biasa saja, ada di semua calon presiden, dan itu diantara NU itu biasa-biasa saja. Sementara tadi Bang Heri bilang masing-masing kiai NU itu otonom. Ya. Nah, maka ini kita bingung membacanya. Bagaimana sebetulnya membaca politik NU? Jadi mungkin istilah yang tepat adalah Nahdliyin ya. Nahdliyin. Jadi Nahdliyin itu adalah jam'iyah. Jadi satu komunitas yang dari segi ibadahnya itu ada tradisi-tradisi tertentu yang khas gitu ya. Nah, ini yang tadi itu jumlahnya ratusan juta itu dan terbesar di dunia kan gitu ya. Ormas terbesar di dunia itu Nahdlatul Ulama namanya. Nah, kalau kita bicara tentang Nahdliyin, jadi Nahdliyin ini orangnya, ya orangnya. Terus di situ ada struktur. Ya, secara struktural itu ada yang namanya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Itu organisasinya. Itu ormasnya. Nah, ormas ini di awal reformasi mendirikan partai politik yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Waktu itu ketua PBNU-nya adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang akhirnya menjadi presiden, menggantikan Habibie. Padahal NU sejak tahun 1985 sudah khitoh ke 1926. Artinya kembali kepada awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama ini sebagai ormas dan tidak berpolitik. Tapi dalam perkembangan sejarahnya kan keluar masuk itu. Di pemilu 1955 Nahdlatul Ulama yang sebelumnya gabung dengan Masyumi keluar mendirikan Partai NU, kan gitu ya, dan menjadi 3 besar dia. Jadi setelah PNI, Masyumi, NU, PKI, kan gitu partai yang terbesar. Setelah itu ada PSI dan sebagainya. Partai Sosialis Indonesia ya, bukan yang PSI. Ya, bukan yang sekarang yang ini. Sekarang ya. Nah, jadi ada jam'iyah, ada struktural yang namanya PBNU itu. No, di struktural ini ada juga NU garis lurus. Apa itu NU garis lurus? Ingin meluruskan hal-hal yang dinilai menyimpang. Gitu ya. Menyimpang dari hitoh, menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, macam-macam. Dan itu di luar PBNU. Struktur PBNU. Di luar PBNU. Namanya apa? NU garis lurus. NU garis lurus. Namanya juga NU garis lurus. Ya tidak banyak orangnya, tapi pemikir-pemikir ada di situ kan gitu loh. Dia tidak bisa menghimpun massa. Tapi pikiran-pikiran dia dalam hal mengkritisi sesuatu yang ada di dalam itu ada. Nah, ini unik. Jadi NU itu ada di struktural yang katanya ini tidak, yang sekarang ini tidak berpolitik ya. Kalau tidak berpolitik, saya ingin memberi contoh. Di tahun 55 ikut pemilu, artinya dia berpolitik. Ya. 1985 ya. 1985 NU kembali ke khitoh. Ya. Artinya tidak berpolitik. Tetapi reformasi 1998
NU mendirikan Partai. partai politik. Jadi PKB itu anak kandung NU. NU ya. Nggak bisa dihindari itu. Oke. Dan konstituennya itu ya Nahdliyin. Nahdliyin. Tapi ingat di 2004 itu ada 3 kader NU yang ikut berlaga, baik itu jadi calon presiden maupun wakil presiden. Calon presidennya waktu itu adalah Hamzah Has, ya, kader NU dari P3. Lalu ada yang namanya Gus Solah. Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur. Wahid, ya betul. Itu mendampingi Wiranto. Betul. Dia jadi wakil presiden. Ya. Terus ada satu lagi. Hasyim Muzadi. Ketua NU. Ketua PBNU, ingat, ketua PBNU saat itu. Mendampingi Ibu Megawati. Dan 3-3-nya kalah. Nah itu dia. Ini menarik ini. Nah, jadi kalau ada statement sekarang ini PBNU tidak berpolitik dan sebagainya, ya mungkin masih belum dapat tempat yang pas saja menurut saya ya. Kalau saya boleh mengkritik, itu kritik saya, gitu loh. Jadi sepanjang yang kita ikuti perpolitikan NU itu ya sangat fleksibel. Kapan, di mana, dan dalam waktu yang tepat dia akan menentukan sikap. Termasuk pertanyaan tadi bahwa sebenarnya Nahdliyin itu milih siapa? Ya Nahdliyin itu ada di semua partai, termasuk di PKS pun ada, gitu loh. Kalau ketika Caimin digandeng oleh Anies itu terus ada omongan, wah masa bisa PKB bergandengan tangan sama PKS. Nah kalau mereka memposisikan sebagai umat Islam mestinya bisa, karena sesama muslim itu bersaudara, kan itu ya. Jangan karena partai politik terus mereka berseteru kan itu. Apalagi kalau kasusnya Caimin sama putri-putrinya Gus Dur itu masa sama-sama sepupuan kok saling nyikut, kan nggak mungkin, Pak. Setiap tahun ya juga minta maaf itu. Nah, ini menarik. Tadi dijelaskan itu, ini cerita 2004 ya? 2004. Nah. Jadi ada adiknya Gus Dur. Gus Solah, ya kan? Lalu kemudian ada ketua PBNU, Hasyim Muzadi. Nah. Lalu kemudian ada Pak Hamzah Has, kader NU yang kader NU, ketua pernah jadi wakil presiden. Iya. Tapi kok nggak terpilih? Nah pertanyaannya, itu bagaimana caranya itu meyakinkan kader NU ini atau Nahdliyin, suara Nahdliyin ini supaya bisa memenangkan calonnya gitu? Nah ini dia. Kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih yang menilai sebuah fenomena lalu diputuskan, ya, terutama yang terkait dengan hal ibadah ya. Lalu itu diikuti dari pusat sampai ke bawah. Tapi kalau di NU itu ada sebenarnya yang sejenis ini, bahsul masail, yaitu rembuk para kiai-kiai NU untuk mencari solusi dalam satu permasalahan. Ya. Baik itu menyangkut ibadah, syariat dan sebagainya, gitu ya, untuk pedoman hidup warga Nahdliyin. Tapi ini pun dalam pelaksanaannya nanti tergantung kiainya juga. Ijtihad kiai masing-masing, terutama yang punya pesantren besar-besar itu sakti, Pak. Kalau punya pesantren gitu ya, idealnya kan kalau pesantren terus anaknya, cicitnya ikut semua. Ternyata faktanya tidak begitu.
Bisa juga ini ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Dan itu tidak ada sanksi gitu loh. Nah, jadi teorinya kalau kembali ke 2004 itu mestinya 3 kader kok. Masa sih satu pun nggak nyantol gitu ya. Kalau nggak jadi presiden ya wakilnya lah. Ternyata enggak kan. Dan itu juga bisa sangat masuk akal. Iya. Karena terpecah-pecah. Kader iya. NU maka semua terpecah-pecah. Terpecah. Ini sama juga nih di Pilpres 2000. Kembali ini. 2024 ini. Makanya siapapun yang menang itu yang menang Nahdliyin nanti. Oh gitu. Karena ada orang NU-nya di situ. Tapi kan tidak bisa diklaim bahwa ini kemenangan NU. Oh, enggak bisa. Nggak bisa diklaim. Tapi itu. dia mengklaim nantinya. Yang Nahdliyin akan mengklaim ini, orang NU bersatu lagi di situ. Atau yang mengklaim itu NU-nya yang mengklaim. Bukan ini. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Karena kan NU bisa mengatakan itu kan semua kader saya. Iya. Tapi dalam kalau begitu menurut Bang Heri, kalau mau menang dan ingin mendapatkan suara Nahdliyin yang besar, apa yang mesti dilakukan? Memegang tokohnya kah? Atau memegang ormas? Kan ormas di NU juga kan banyak. Banyak, Ya ya. kan? Memegang pimpinan ormasnya kah? Atau memegang kiainya? Masalahnya sekarang tidak ada kiai yang bobotnya itu sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ingat 10 November itu bukan hanya arek-arek Surabaya loh yang bergerak itu, tapi di sekitaran Surabaya, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo sampai Malang itu bersatu padu nyerbu Surabaya sampai si Malabi, Jenderal Malabi itu tertembak mati. Tentara sekutu itu yang meninggal hanya sekitar 300-an. Tapi data yang mati, yang syahid ya istilah orang Islam itu, dalam pertempuran 10 November itu antara 3.000 sampai 20.000. Bambu runcing sama bom, Pak. Itu nggak masuk di nalar. Tapi kalau kita pahami secara agama itu masuk, gitu loh ya. Nah, artinya begini. Itu kan 10 November itu digerakkan berdasarkan fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, resolusi jihad, lalu dikumandangkan oleh Bung Tomo dengan teriakan Allahu Akbar. Nah, kiai sekaliber ini itu belum ada. Jika kiai sekaliber ini belum ada, maka komandonya tadi macam-macam tadi dari pondok-pondok pesantren tadi. Jangankan yang sesama cucu pendiri, wong satu garis saja bisa berbeda-beda. Beda-beda. Oke, ini menarik sekali, tapi kita berhenti dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.